Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mimbar Agama Islam. Dan insya Allah program Mimbar Agama Islam ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini pembawa materi kita di program acara Mimbar Agama Islam, yaitu kami sebut namanya Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Ase MPD. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam yaitu tentang sebaik-baik taubat adalah taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Ase MPD. Kepada Ustadz, tafadhol kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilutfin wa afiatin wa salamatin wa bulug maram amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah, taubat artinya mengakui kesalahan. Taubat dalam Al-Quran kurang lebih 82 kali Allah mengulang-ulang kata taubat, dan semuanya berarti mengakui kesalahan. Mengapa? Sebab tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti sabda Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, ialah orang bertaubat, artinya orang yang mau mengakui kesalahan. Kesalahan itu hanya ada dua, kesalahan kepada Allah dan kesalahan kepada semanusia. Kesalahan kepada Allah jauh lebih mudah diakui dibanding dengan kesalahan kepada manusia. Begitu banyak orang yang pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada manusia, mungkin pernah diakui tapi tidak nasuha. Nasuha itu artinya sebenar-benarnya pengakuan.
Apalagi taubatan nasuha itu, kalau kesalahan kepada Allah, itu syaratnya 3. Tetapi kalau kesalahan kepada manusia, syaratnya menjadi 4. Taubatan nasuha, kalau dosa yang berhubungan dengan Allah. Dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah itu diantaranya seperti dosa judi. Ya, judi ya. Itu langsung kepada Allah kita berdosa. Dosa minum sabu-sabu, Narkoba. narkoba, Ya. narkoba sekarang yang lagi tren. Itu dosanya langsung kepada Allah. Dan zina juga termasuk. Dan seterusnya itu dosa langsung kepada Allah. Kalau dosa ini yang pernah kita lakukan dan belum pernah diakui, berarti orang ini Allah menunggu terus kapan orang itu mengakui kesalahannya. Nah, banyak orang yang sudah mengakui kesalahannya tapi dikerjakan ulang. Ya Allah, saya bertaubat. Ya. Ya, tapi besok dikerjakan lagi. Ya, istilahnya bahasa kerennya Ustaz tomat ya. Iya. Tobat-tobat kumat Ustaz Iya. ya. Jadi ini hanya ada tobat namanya tobat sandiwara. Sandiwara iya. Jadi ada tobat namanya tobat sambal saja. Sambal, iya. Ya, jadi ketika masih terasa pedis sekali, dia bertobat, tidak makan, berhenti. Begitu hilang pedisnya, makan ulang. Makan ulang Ustaz. Iya. Nah itu. Ini tobat seperti ini Allah tidak akan menerima. Yang diterima oleh Allah namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Mengakui kesalahannya sebenar-benarnya. Itu pertama. Yang disebut dengan taubatan nasuha itu, pertama, berhenti meninggalkan dosa. Berhenti. Yang kedua, dia merasa menyesal terhadap dosa itu. Yang ketiga, dia berikrar tidak akan melaksanakan lagi itu maksiat dosa itu. Kalau ini berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan sama manusia, jauh lebih berat. Mengapa ditambah 4? Tambah lagi 1 jadi 4. Dia harus berhubungan langsung dengan orang-orang yang pernah mereka menjadi penyebab dia berdosa. Umpamanya orang pernah mendalimi saudara-saudaranya. Mengambil hak-hak saudaranya. Pernah menyakiti saudara-saudaranya. Pernah dia tempeleng, dia tendang. Iya. Itu namanya ada kekerasan, menyakiti. Ustaz, ya, Ya, ada kekerasan. Iya. Nah, kemudian mencaci maki, mengumpat, ghibah, dan seterusnya. Ini dosa kepada sama manusia. Dan ini berat. Karena Allah tidak akan mengampuni dosanya orang itu sebelum ketemu langsung meminta maaf kepada orang yang pernah dicaci maki itu. Yang dia sakiti Ustaz. Yang ya? dia sakiti. Iya. Diambil hak-haknya. Nah, ini berat. Jadi inilah sekarang ini pentingnya, tapi orang kadang tidak, pikirannya belum ke sana. Padahal ini penting. Dalam agama kita, agama Islam, begitu banyak memang orang rajin beribadah. Ya, salatnya bagus, pusanya bagus, zakatnya bagus, haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Tetapi dosanya kepada orang itu tidak selesai. Tidak selesai. Jadi berjalan terus Ustaz. Berjalan ya? terus. Tidak selesai. Nah, mengapa Nabi dalam salah satu pertemuan menyampaikan ada istilah dalam hadisnya itu, Nabi menyatakan, atadaruna manil fuflis. Apakah kalian tahu
yang namanya orang-orang failit, orang bangkrut. Sahabat semua bertanya. Dan salah satu sahabat yang menyatakan, karena Nabi mengatakan, apa kalian tahu namanya orang bangkrut? Ada yang berteriak satu, ya Rasul, kami tahu namanya orang bangkrut, man la dirhamah wala mata. Jadi orang yang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang lagi dan tidak punya harta lagi. Nabi mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu, failit nanti, dari kemudian adalah orang yang datang nanti di kemudian, bawa banyak salat, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya. Tetapi ini nanti banyak orang yang keberatan. Kenapa keberatan? Karena belum diselesaikan di dunia. Di akhirat nanti diselesaikan. Banyak orang datang keberatan bahwa itu orang dia pernah zalimi saya. Ya, sakiti Ustaz ya. Dia sakiti saya. Diambil hak-hak saya. Dicaci maki saya. Dan seterusnya. Bayar. Apa pembayarannya? Pembayarannya diambillah semua pahala-pahala tadi itu. Sampai-sampai terakhir Rasul mengatakan, ada nanti umatku itu habis pahalanya membayarkan tadi itu dosa-dosanya yang belum diakui waktu di dunia terhadap sesama manusia. Saya kira itu dulu pengantarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Al-Ustadz Al-Mukarram tadi sudah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat atau taubatan nasuha atau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam dengan tema sebaik-baik taubat adalah taubatan nasuha. Ya baik, sebelum kita menerima penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya dulu Ustadz tentang ini menyangkut tentang taubat Ustadz. Iya. Kadang-kadang sudah bertaubat ini Ustadz ya, tapi dia lakukan lagi, kemudian bertobat, dia lakukan lagi, bertobat lagi. Seperti apa? Apakah ini Allah masih mengampuni Ustadz? Seperti apa Ustadz? Kalau kita baca dalam Al-Quran, orang yang seperti itu bukan taubatan nasuha, yang diterima oleh Allah hanyalah taubatan nasuha. Nasuha, iya. Jadi kalau orang pernah melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui di hadapan Allah, kemudian dia lakukan lagi, bertobat lagi, lakukan lagi Ustaz, iya. Allah tidak akan menerima lagi taubat seperti itu. Karena itu bukan taubatan nasuha. Makanya Allah menyatakan tadi dalam surah At-Tahrim itu ayat 222, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang berat. Nasuhanya ini yang berat. Ustaz, ya. Iya. Jadi banyak orang bertaubat tapi tidak nasuha. Jadi hari ini bertaubat tapi besok dikerjakan lagi. Nah, sementara yang diterima oleh Allah itu adalah namanya taubatan nasuha saja. Iya. Jelas ayatnya. Kemudian Ustadz, seperti apa kalau misalnya kita melihat sekarang ini Ustadz, kita sedang diuji oleh wabah COVID-19. Yeah. Apakah ini juga kita harus kembali bertobat kepada Allah atau seperti apa Ustadz untuk agar kesehatan kita, imunitas kita terjaga? Kita kembali kepada Allah atau seperti apa Ustadz? Oh iya, jadi sekarang ini kalau dihubungkan dengan musibah, musibah itu bukan taubat yang ini ya. Jadi kita banyak zikir saja. Banyak zikir mengingat kepada Allah. Mengapa? Sebab ini kan ujian. Ya, ujian. Jadi bukan sekalipun bahwa ada beberapa bencana-bencana itu yang datang atas beberapa manusia, ada ya. Ada beberapa. Tetapi yang wabah seperti ini namanya corona umpamanya. Corona, iya. Ya. Ini terkenal dengan corona Ustaz. Iya, iya. Namanya corona. Masa Nabi
itu disebut dengan at-ta'un ya. At-ta'un dengan al-majzum ya. Jadi Nabi itu wabahnya dulu hanya 2 macam dalam hadis itu, ialah at-ta'un. Ya, ta'un itu jadi orang hampir semua satu kampung kena sakit perut, kemudian sampai dia mencret sampai dia meninggal. Meninggal dunia. Iya, itu namanya ta'un. Ta'un. Ya, jadi sakit perut sampai ya, kalau istilah medisnya apa? Mungkin mencret-mencret ya kalau bahasa medisnya saja. Ya. Kemudian kalau al-majzum itu penyakit kulit. Ya. Penyakit kulit itu orang kan biasa tangannya kulit, ada orang sampai terpotong-potong. Ya, mungkin terkupas-kupas Ustaz ya. Pokoknya penyakit kulit lah namanya al-majzum. Dan itu semua menjangkit semua, malah lebih kejam dengan corona. Iya, karena corona ini kan nanti pernah kontak langsung dengan orang itu baru bisa kena. Tapi dulu at-ta'un itu tidak. At-ta'un itu biar tinggal di rumah, kalau kena jalurnya kena ta'un itu. Begitu pula al-majzum juga. Kalau majzum ya pernah kontak. Ya, makanya ada beberapa hadis itu yang terkait dengan wabah, termasuk at-ta'un, al-majzum itu Nabi menyatakan kalau ada wabah al-majzum itu penyakit kulit, itu Anda harus jangan ketemu dengan orang itu. Jangan ketemu. Ya seperti kita inilah, jangan boleh ketemu dengan orang itu. Jadi Nabi didatangi salah satu suku dari Madinah itu, dia ingin ketemu Nabi. Iya. Dan salah satu di antara suku itu ada beberapa yang kena penyakit al-majzum, penyakit kulit. Ya, taruh sekarang mungkin kusta ya. Iya, kusta ya, Ustaz ya. Kusta ya, kusta. Ya. Datang Jibril membisi bahwa jangan terima orang mereka itu ada sebahagian dia penyakit kulit majzum. Ya. Maka Nabi mengutus salah seorang sahabat menyatakan qad baya'na farji. Nabi sudah menerima kedatanganmu, sekarang kamu pulang. Iya. Iya. Toh? Artinya memang tidak boleh kita ketemu langsung. Jadi kalau ini karena kita di rumah saja, ya banyak zikir saja ya. Iya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik, tetapi kita ikuti jeda pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI Media Pemersatu Bangsa.